Halo, teman-teman kecil. Selamat datang kembali di channel Animasi Tahu. Hari ini, kita akan berpetualang ke langit malam yang indah dan bertemu dengan teman baru kita. Sudah siap? Yuk, kita mulai ceritanya. Di sebuah sudut galaksi yang sangat jauh, di hamparan langit malam yang luas dan penuh kerlipan, hiduplah sebuah bintang kecil yang sangat istimewa. Namanya Luma. Luma bukanlah bintang biasa. Setiap malam, dialah yang bersinar paling terang, paling cemerlang di antara ribuan temannya. Cahayanya yang keemasan selalu menjadi penunjuk arah bagi para pengembara malam dan menjadi selimut hangat bagi bumi yang tertidur. Teman-teman bintangnya sering berkata, "Luma, cahayamu seperti harapan yang tak pernah padam." Luma pun sangat bangga dengan cahayanya. Ia akan menari-nari di angkasa, memancarkan sinarnya dengan penuh sukacita. Malam demi malam, Luma menjadi pusat perhatian. Sang primadona di panggung langit yang megah. Ia percaya cahayanya adalah kekuatannya dan ia tidak akan pernah kehilangannya. Tapi, teman-teman, alam semesta ini penuh dengan kejutan. Suatu hari, tanpa ada peringatan apapun, sebuah angin kosmik yang sangat besar dan kencang bertiup melintasi galaksi. Angin itu menderu, membawa debu-debu bintang dan serpihan asteroid. Semua bintang berpegangan erat, mencoba bertahan dari badai antariksa itu. Luma pun mencoba sekuat tenaga untuk tetap bersinar. Namun, angin itu terlalu kuat. Dan tiba-tiba, pes! Seperti lilin yang ditiup, cahaya Luma yang terang benderang itu padam. Seketika, langit di sekelilingnya menjadi gelap. Luma melihat ke bawah, ke tangannya, ke seluruh tubuhnya. Tidak ada lagi cahaya keemasan yang hangat itu. Yang ada hanyalah kegelapan dan kehampaan. Luma terkejut, panik, dan hatinya terasa hancur. "Cahayaku, cahayaku hilang," bisiknya dengan suara gemetar. Langit malam yang biasanya terasa hangat dan penuh tawa, kini terasa dingin dan sepi. Bagi Luma, teman-teman bintangnya mencoba menghibur. "Tidak apa-apa, Luma. Mungkin cahayamu hanya lelah." Tapi Luma tidak bisa mendengarnya. Rasa sedih menyelimuti hatinya. Ia merasa tidak berguna lagi. Apa artinya menjadi bintang jika tidak bisa bersinar? Setelah berhari-hari merenung dalam kegelapan, Luma mengambil sebuah keputusan yang sangat berani. "Aku tidak bisa diam saja. Aku harus menemukan cahayaku kembali." Dengan tekad yang tersisa, Luma memutuskan untuk turun ke bumi, tempat yang sering ia lihat dari atas. Ia berharap di sanalah cahayanya yang hilang itu terjatuh dan bersembunyi. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Luma meluncur turun. Seperti bintang jatuh yang kehilangan arah, memulai perjalanannya yang penuh misteri. Perjalanan Luma ke bumi tidaklah mudah. Ia mendarat dengan lembut di sebuah padang rumput yang hijau di bawah sinar bulan purnama. Semuanya terasa asing dan besar. Saat ia sedang berjalan kebingungan, tiba-tiba dari balik semak-semak muncul seekor makhluk dengan telinga panjang dan bulu seputih salju. "Halo bintang kecil, kenapa kamu terlihat sedih?" tanya makhluk itu. Ternyata ia adalah Kiko, si kelinci bulan yang baik hati. Luma menceritakan semua kisahnya. Dengan penuh simpati, Kiko berkata, "Mungkin cahayamu ada di puncak Bukit Harapan. Aku akan menemanimu ke sana." Mereka pun berjalan bersama, melewati hutan yang gelap. Kiko dengan lincahnya melompat-lompat, menunjukkan jalan bagi Luma yang berjalan dalam kegelapan. Kebaikan Kiko menjadi setitik cahaya pertama dalam hati Luma yang sedang gundah. Setelah berjalan cukup jauh, Luma dan Kiko tiba di tepi sebuah danau yang airnya sangat jernih. Di bawah cahaya bulan, danau itu berkilauan seperti cermin raksasa. Tiba-tiba, dari dalam air, melompatlah seekor ikan dengan sisik warna-warni yang indah. "Siapa kalian yang mengganggu tidurku?" tanya ikan itu. "Namanya Pelangi." Luma kembali menceritakan kesedihannya. Ikan pelangi itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Cahaya, aku pernah melihat cahaya yang sangat indah di dasar danau ini. Mungkin itu milikmu." Tanpa ragu, ikan pelangi menyelam ke dasar danau yang dalam. Beberapa saat kemudian, ia kembali membawa sebuah kerang mutiara yang bersinar lembut. "Apakah ini cahayamu?" tanya pelangi. Luma menggeleng. "Bukan, ini indah, tapi bukan cahayaku." Walaupun begitu, Luma sangat berterima kasih. "Terima kasih, Pelangi, kamu sudah berusaha membantuku." Hati Luma terasa sedikit lebih hangat. Perjalanan berlanjut saat Luma dan Kiko merasa lelah. Tiba-tiba angin malam berhembus dengan lembut, seolah membelai mereka. "Aku mendengar ceritamu dari bisikan daun-daun
bintang kecil, suara itu terdengar bijaksana. Ternyata, itu adalah Bayu, sang angin malam. Kamu mencari cahayamu di luar, tapi pernahkah kamu mencarinya di dalam? Tanya Bayu. Luma bingung. Di dalam? Maksudmu? Di dalam hatiku. Bayu tersenyum. Cahaya sejati tidak datang dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Ingatlah saat kamu bahagia, saat kamu menolong orang lain. Disitulah cahayamu bersembunyi. Kata-kata angin malam itu membuat Luma termenung. Selama ini, ia hanya fokus pada apa yang hilang, bukan pada apa yang ia miliki. Pesan dari Bayu menjadi sebuah petunjuk penting yang mulai mengubah cara pandang Luma. Memikirkan kata-kata Bayu, ia teringat pada Kiko yang menemaninya tanpa pamrih. Ia teringat pada pelangi yang rela menyelam ke dasar danau untuknya. Tiba-tiba, Luma melihat Kiko kesulitan membawa keranjang berisi buah beri. Tanpa pikir panjang, Luma segera membantunya. Saat ia membantu Kiko, Luma merasa ada sesuatu yang aneh. Ia melihat tangannya, dan ada sedikit percikan cahaya kecil muncul. Luma terkejut. Kemudian, ia melihat ikan pelangi terdampar di tepi danau. Kesulitan kembali ke air. Luma dan Kiko segera mendorong pelangi kembali ke danau. Terima kasih teman-teman, seru pelangi dengan gembira. Saat itu, Luma merasakan kehangatan yang luar biasa di dadanya, dan percikan cahaya di tubuhnya menjadi semakin banyak dan terang. Luma mulai mengerti. Luma sadar, cahayanya tidak pernah benar-benar hilang. Cahayanya hanya meredup karena ia lupa pada hal-hal penting. Ia terlalu fokus pada kesedihan dan kehilangan, sehingga ia lupa untuk tersenyum, lupa untuk bersyukur, dan lupa untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Semakin banyak ia menolong teman temannya, semakin sering ia tersenyum, semakin terang pula cahaya yang terpancar dari dalam dirinya. Ia membantu Kiko membangun sarang yang lebih hangat. Ia bermain bersama pelangi di danau, dan ia menari bersama Bayu sang angin malam. Setiap tawa dan setiap perbuatan baik yang ia lakukan, bagaikan bahan bakar yang menyalakan kembali cahayanya. Perlahan tapi pasti, Luma kembali bersinar, bahkan lebih terang dan lebih hangat dari sebelumnya. Karena kini, cahayanya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Moonman yang ia sayangi. Dengan hati yang penuh sukacita dan cahaya yang bersinar terang, Luma mengucapkan selamat tinggal kepada teman barunya di bumi. Terima kasih, Kiko, Pelangi, Bayu, kalian telah mengajariku arti cahaya yang sesungguhnya, ucap Luma. Ia berjanji akan selalu mengingat pelajaran berharga ini. Luma pun terbang kembali ke angkasa. Teman-teman bintangnya sangat terkejut, sekaligus bahagia melihat Luma kembali dengan cahayanya yang lebih cemerlang. Sejak saat itu, Luma tidak hanya menjadi bintang yang paling terang, tapi juga menjadi bintang yang paling bijaksana dan baik hati. Ia sering menceritakan petualangannya di bumi kepada bintang-bintang lain, mengajarkan mereka tentang kekuatan kebaikan dan rasa syukur. Langit malam pun menjadi tempat yang jauh lebih hangat dan penuh cinta. Jadi, teman-teman kecil, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Luma si bintang kecil? Pesan moralnya adalah, cahaya di dalam diri kita, yaitu kebaikan, semangat, dan kebahagiaan, tidak akan pernah benar-benar hilang. Kadang, cahaya itu hanya meredup karena kita sedih atau putus asa. Tapi ingat, selama kita terus berbuat baik kepada sesama, selalu bersyukur, dan tidak pernah menyerah, cahaya itu pasti akan kembali bersinar, bahkan lebih terang dari sebelumnya. Setiap senyuman yang kita berikan, setiap bantuan kecil yang kita tawarkan, adalah cara kita untuk membuat cahaya kita sendiri dan dunia di sekitar kita menjadi lebih terang. Jangan pernah takut kehilangan cahayamu, ya. Nah, begitulah kisah petualangan Luma si bintang kecil yang kehilangan cahayanya. Seru sekali kan? Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk selalu menjadi pribadi yang baik dan penuh cahaya. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika kalian menikmati ceritanya. Dan yang paling penting, berlangganan channel Animasi Tahu agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dadah!